Penderitaan pada manusia itu adalah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Terus bagaimana dengan penderitaan pada hewan? Maksudmu penderitaan pada hewan? Apa? Sekarang kamu coba pikirkan ya. Sebuah skenario, andai kata Mbak bayangkanlah ada seekor rusa gitu yang dia lagi berjalan di dalam hutan, terus kemudian katakanlah ada pohon yang jatuh karena sebab-sebab yang tanpa melibatkan tangan manusia, jadi karena sebab-sebab yang murni alami tanpa campur tangan manusia kayak mungkin angin kencang atau kena petir atau akarnya keropos atau apa segala macam lah. Jadi pohon itu jatuh dan pohon itu menimpa rusa ini dan si rusa itu nggak langsung mati, dia masih hidup. Bayangkan rasa sakit yang dialami oleh rusa tersebut, plus karena si rusa tersebut terjepit pohon, jadi si rusa ini nggak bisa bergerak gitu untuk mencari makan dan minum, sampai akhirnya si rusa ini mengalami kematian akibat kesakitan, kelaparan, dan kehausan, kematian yang perlahan-lahan dan menyakitkan gitu. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu ada dan dia maha baik, maha kuasa, maha tahu, mengapa dia membiarkan rusa tersebut mengalami kematian dengan cara yang menyakitkan seperti itu? Apakah juga karena leluhur rusa tersebut mengalami kejatuhan dalam dosa? No, 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 enggak sih. Leluhur rusa tersebut enggak mengalami kejatuhan dalam dosa, enggak, tapi eh, ada penderitaan pada rusa tersebut adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi yang bersalah tetap manusia dan tapi imbasnya adalah kepada makhluk lain termasuk kepada rusa tersebut. Ini sama kayak misalnya kalau kamu punya anak katakanlah, terus tiba-tiba kamu bisnismu bangkrut, habis itu kamu terlilit hutang, maka otomatis meskipun yang bersalah adalah kamu, tapi dampak dari perbuatanmu itu dampak dari hal tersebut juga akan berimbas kepada anakmu yang tidak bersalah. Ya, sama seperti itu. Oh ya, dan jangan lupakan juga kita tahu bahwa ada para malaikat yang terjatuh dalam dosa dan para malaikat ini sudah eksis sebelum manusia ada dan karena itu kemungkinan besar alam alam semesta kita ini telah mengalami kerusakan, dirusak oleh para malaikat yang terjatuh dalam dosa. Itulah alasan kenapa ada penderitaan pada hewan sebagaimana yang kamu ceritakan tadi. Ada penderitaan pada makhluk hidup non manusia seperti pada rusa tadi yang kamu ceritakan. Oke, kalau begitu terus apa yang rusa tersebut dapatkan? Maksudmu gimana? Ya, apa yang rusa tersebut dapatkan setelah dia mengalami semua itu gitu. Bayangkan si rusa tersebut telah hidup di dunia yang dirusak oleh para malaikat, telah hidup di dunia yang dirusak akibat dosa manusia. Terus kemudian si rusa itu mengalami penderitaan yang mengalami kematian dengan cara yang tragis dan penuh penderitaan seperti itu. Terus setelah itu si rusa tersebut mengalami kematian, setelah mati dia dapat apa? Apakah dia akan mendapatkan kelak dia juga dia akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan? Jika tidak, lantas untuk apa dia menderita dari awal? Dan jika iya, mana teks suci kalian yang mengatakan bahwa rusa tersebut juga akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan kekal dan penuh kebahagiaan? Ya, kita nggak tahu ya rencana Tuhan itu seperti apa. Ya, meskipun tidak tertulis secara jelas dalam kitab suci yang kami imani, dalam teks-teks suci yang kami imani ya mungkin saja Tuhan kelak akan membangkitkan rusa tersebut dan kemudian akan membuat rusa tersebut memperoleh kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan. Lantas bagaimana dengan skenario lain? Misalnya katakan ada seekor kijang yang dimangsa oleh seekor singa gitu. Apakah kemudian kedua hewan ini juga akan memperoleh kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan? Kelak akan dibangkitkan dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan. Dan jika si kijang ini tidak tidak terima ya karena dirinya dimangsa oleh si singa, lantas bagaimana? Masa si kijang ini yang dimangsa oleh singa ikut dibangkitkan dan memperoleh kehidupan kekal dan penuh kebahagiaan bersama singa yang telah memangsa dia gitu. Apakah itu adil? Lagi pula kalau kemudian dikatakan bahwa singa tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka atau akan memperoleh kebinasaan,
Kan singa itu hanya menjalankan perannya dalam ekosistem. Kenapa dia kemudian mendapatkan hukuman? Kalau memang seperti itu. Ya itu kan sudah skenario, apa ya, bukan skenario, itu kan sudah ekosistem alam ya. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak ya. Memang sudah ekosistem alamnya seperti itu, di mana singa ya harus memangsa hewan lain untuk mendapatkan, untuk bisa bertahan hidup. Ya memang sudah skenario-nya seperti itu gitu. Jika Tuhan itu ada, dia maha baik, maha kuasa, dan dia maha tahu, mengapa dia tidak menciptakan sebuah dunia di mana para makhluk hidupnya dalam rangka untuk bertahan hidup tidak harus mengambil kehidupan makhluk lain? Kan dia maha baik, maha kuasa, dan maha tahu. Kenapa dia nggak menciptakan dunia seperti itu saja? Dia sudah menciptakan dunia seperti itu, sebagaimana tadi saya katakan, dia awalnya menciptakan dunia seperti itu hanya karena kejatuhan manusia dalam dosa, yang dipengaruhi oleh kejatuhan para malaikat dalam dosa. Ya, akhirnya ya dunia seperti itu rusak. Ya, terus kemudian apa yang hewan-hewan tersebut dapatkan setelah mengalami semua itu? Kembali ke awal. Kalau kamu katakan bahwa hewan-hewan yang mengalami penderitaan di dunia yang seperti ini, mereka menderita akibat, oke lah, katakanlah karena malaikat yang terjatuh lah, atau karena akibat dari dosa manusia lah, apa segala macam. Tapi kenapa kemudian, bagaimana kemudian mereka setelah itu gitu loh, setelah mereka mati? Kalau kemudian katakan mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan, bagaimana dengan hewan predator yang memangsa hewan lain gitu? Apakah predatornya dan hewan yang dia mangsa juga akan mendapatkan peroleh kehidupan kekal dan penuh kebahagiaan? Bagaimana kalau hewan yang dia mangsa nggak terima gitu? Hmm?